Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap anak-anak sekalian dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik, sehingga dapat menerima pelajaran pada pagi hari dengan baik dan lancar, sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Tidak lupa Bapak mengingatkan atau mengajak pada anak-anak sekalian untuk senantiasa mengerjakan ibadah sholat 5 waktu, baik sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, baik secara sendirian di rumah atau ikut berjamaah di masjid atau musola terdekat dari rumah. Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang hadis keutamaan berjamaah. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar mengartikan hadis keutamaan jamaah yang berbunyi sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa ashrina darajat, yang artinya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan pahala 27 derajat. Itu adalah hadis dan terjemahnya yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Baik, untuk kali ini kita akan belajar tentang memahami isi kandungan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah pada halaman 56. Silakan anak-anak sekalian membuka buku paket halaman 56 di bagian ayo pahami. C. Memahami isi kandungan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Hadis adalah perkataan Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan sumber pedoman umat Islam yang kedua setelah Al-Quran. Jadi hukum pertama atau sumber hukum yang pertama bagi umat Islam adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis atau sunnah Nabi. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua ya, setelah ini ya. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua, ini salah. Oleh karena itu setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, wajib mengerjakan sholat. Sholat yang harus dikerjakan sehari semalam ada 5, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Lanjut halaman 57. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW mengajarkan pada kita untuk sholat berjamaah karena pahalanya 27 derajat lebih baik daripada sholat sendirian. Maksudnya, Allah akan menaikkan 27 derajat bagi yang melaksanakan sholat berjamaah daripada sholat sendirian hanya mendapat pahala 1 derajat saja. Bandingannya itu ya 27 banding 1. Yang dimaksud sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama. Sholat berjamaah boleh dikerjakan di masjid, di musola atau di rumah. Paling sedikitnya adalah 2 orang, yang 1 imam dan 1 makmum. Adapun melaksanakan sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad, artinya sholat yang sangat dianjurkan. Sholat berjamaah itu banyak sekali hikmah dan manfaatnya. Di antaranya, yang pertama, kita bisa bersilaturahim dengan tetangga atau teman, bahkan dengan siapa saja. Yang kedua, bisa saling bertukar pikiran atau tukar pendapat dengan tetangga dan teman. Yang ketiga, bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi di antara sesama jamaah. Yang keempat, bisa mengetahui keadaan tetangga dan teman kita. Nah, pada saat berjamaah kan kita semuanya berkumpul di masjid melaksanakan bersama.
Nah, setelah selesai kan kita bisa istilahnya bersilaturahmi, bertukar pikiran. Yang kelima, dapat menumbuhkan jiwa sosial dan kebersamaan. Yang keenam, dapat menambah erat rasa persaudaraan. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa kasih sayang dan tolong-menolong. Yang kedelapan, dapat meningkatkan kedisiplinan. Seorang makmum ketika sholat berjamaah akan senantiasa mengikuti gerakan imam sampai selesai dan berada di belakang imam. Yang kesembilan, menumbuhkan rasa persamaan, tidak membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Seorang pejabat atau rakyat jelata semua duduk dalam satu barisan untuk taat dan tunduk kepada Allah. 10. Menjadi sebab diampuni dosa manusia. 10. Menjadi sebab diampuni dosa manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah 10 hikmah dan manfaat dari kita semuanya melakukan ibadah sholat berjamaah. Akan dilihat bagian ayu menyimpulkan kesimpulan ya. Di bagian ayu menyimpulkan itu adalah ringkasan materi dari bab yang keempat ini tentang hadis keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama, hadis adalah perkataan Nabi Muhammad SAW. Secara pengertian adalah hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis merupakan sumber pedoman umat Islam yang kedua setelah Al-Quran. Ya, nomor 1 Al-Quran, nomor 2 adalah hadis, nomor ketiga adalah ijma atau kesepakatan ulama, yaitu yang keempat adalah qiyas. Yang ketiga, sholat adalah ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Isra Mi'raj. Jadi ketika peristiwa Isra Mi'raj itu adalah momen ketika umat Islam diperintahkan untuk melakukan ibadah sholat 5 waktu. Yang keempat, itu diwajibkan bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Yang selanjutnya, sholat yang harus kita kerjakan sehari semalam ada 5, yaitu subuh, zuhur, asar, dan maghrib serta isya. Selanjutnya, sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Salah ya, harus yang kedua. Lanjut, silakan dilihat halaman 58. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama. Paling sedikit itu ada 2 orang, yaitu sebagai imam, dan yang kedua adalah makmum. Yang terakhir, sholat dengan berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih pahala 27 derajat. Untuk tugas pada pagi hari ini, yang pertama, silakan dibaca materi kandungan hadis keutamaan sholat berjamaah dari halaman 56 sampai 58. Silakan dibaca dan dipelajari dengan baik. Yang kedua, silakan menulis pada bagian ayu menyimpulkan halaman 57 sampai 58. Silakan itu ditulis semuanya. Setelah selesai nanti difoto dan dikirimkan Japri ke Bapak. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.